Perkenalkan, nama saya Gapudesi Mapoenamo dengan NIM 2010301118. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita atau alat-alat reproduksi pada wanita. Nah, alat reproduksi pada wanita dan pria ini sangatlah berbeda. Biasanya sistem reproduksi pada wanita ini lebih kompleks karena sistem reproduksi pada wanita itu disiapkan untuk mengandung janin. Jadi itulah alasan dibalik kenapa sistem reproduksi atau alat-alat reproduksi pada wanita itu lebih kompleks dibandingkan sistem reproduksi pada pria. Oke, jadi sistem reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi dua, ada eksternal dan juga ada internal. Oke, jadi pertama kita akan masuk pada eksternal. Nah, kalau eksternal itu ada yang namanya klitoris, itu titik rangsang seksual yang sensitif karena di klitoris itu terdapat banyak ujung saraf. Oke, berikutnya ada labia mayor dan labia minor. Jadi labia mayor dan labia minor ini mengelilingi vagina. Oke. Berikutnya kita akan masuk pada bagian internal dari sistem reproduksi wanita. Nah, untuk internal pertama-tama kita berawal dari yang namanya ovarium. Ya, jadi ovarium itu berfungsi untuk menghasilkan ovum. Jadi kalau proses penghasilan ovum itu biasa disebut dengan ovulasi. Jadi ovulasi merupakan proses pembentukan ovum. Nah, di ovarium juga ada struktur yang mirip dengan kantung dan disebut dengan folikel. Nah, di dalam folikel itu terdapat ovum yang belum matang atau biasa disebut dengan oosit. Nah, menariknya folikel ini sudah dibawa oleh wanita sejak lahir gitu. Oke. Berikutnya ada yang namanya oviduk atau nama lainnya itu tuba fallopi. Jadi oviduk atau tuba fallopi ini letaknya itu memanjang dari rahim menuju lubang yang berbentuk corong di setiap ovarium. Setelah ovulasi, ovum dari ovarium akan menuju ke tuba fallopi dan akan menunggu di sana untuk bertemu atau dibuahi oleh sperma. Nah, setelah bertemu dengan sperma maka akan terjadi fertilisasi atau peleburan. Nah, setelah itu maka akan terbentuklah zigot dan zigot ini akan berkembang menjadi janin, lalu janin ini akan berkembang di dalam rahim. Oke, setelah berbicara tentang rahim, maka ada baiknya kita mengerti apa itu rahim. Oke, jadi rahim itu biasa disebut dengan uterus, itu organ tebal yang berotot dan dapat mengembang selama masa kehamilan untuk menampung janin. Jadi biasanya daya tampung janin itu untuk bayi itu bisa sampai 4 kilo, luar biasa ya. Jadi dalam uterus atau rahim juga ada lapisan yang biasa disebut dengan endometrium, dan lapisan endometrium ini kaya akan pembuluh darah. Nah, sehingga terjadi menstruasi, itu lapisan inilah yang meluruh. Oke. Nah, berikutnya di rahim ada juga yang namanya mulut rahim atau serviks. Jadi untuk serviks ini merupakan bagian yang paling sering terkena kanker. Jadi untuk teman-teman wanita sebaiknya dijaga kebersihan daerah kewanitaannya agar terhindar dari kanker serviks atau penyakit-penyakit kelamin lainnya. Oke. Berikutnya ada vagina yang terakhir. Nah, vagina itu bagian berotot tapi juga elastis. Jadi vagina itu berotot tapi juga elastis, dan vagina juga merupakan tempat masuknya penis, juga berfungsi sebagai tempat awal masuknya sperma, juga berfungsi sebagai jalan lahir bayi. Nah, di vagina juga ada selaput tipis yang disebut dengan himen. Jadi selaput tipis ini akan semakin menipis dari waktu ke waktu dan bisa juga hilang karena aktivitas olahraga yang berat. Jadi teman-teman yang wanita mungkin bisa memilih aktivitas olahraganya sendiri agar tidak membahayakan diri sendiri. Oke, sekian dari video hari ini.